Assalamualaikum adik-adik semuanya. Dalam video ini kita akan berkenalan dengan ilmu kimia. Namun sebelum mempelajari ilmu kimia, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya kimia itu apa sih? Apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata kimia? Apakah yang seperti ini? Kimia berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan di dalam laboratorium, seperti yang Mr. Bean ini lakukan. Wah, sepertinya seru sekali ya. Atau yang seperti ini. Bisa meledak, bom. Bahaya banget berarti ya. Atau pernahkah kalian melihat iklan yang bertuliskan makanan sehat tanpa bahan kimia? Yang biasanya ada di TV-TV atau papan reklame. Atau pernahkah kalian melihat iklan jamu herbal tanpa bahan kimia yang biasanya ditawarkan oleh orang-orang? Wah, sebenarnya kimia itu apa sih? Kok sepertinya serem, beracun, berbahaya, mematikan, dan juga tidak bisa untuk dimakan. Daripada kita bingung, kita belajar dulu yuk. Disimak ya. Nah, sebenarnya adik-adik, definisi kimia itu tidak sesempit itu. Kimia tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya dan menakutkan. Akan tetapi kimia itu sangat dekat dengan kita, dan kimia itu sangat penting bagi makhluk hidup. Contohnya adalah air. Air yang kita minum sehari-hari itu merupakan zat kimia, di mana air itu tersusun dari atom hidrogen dan oksigen yang berikatan membentuk H2O. Contoh selanjutnya adalah garam dapur. Garam yang biasanya kita pakai untuk memasak sehari-hari itu juga merupakan zat kimia, di mana tersusun dari atom natrium dan klorin yang berikatan membentuk NaCl. Contoh selanjutnya adalah nasi. Nasi yang kita makan itu loh juga bahan kimia, di mana di dalamnya terkandung berbagai macam unsur kimia, molekul kimia. Selanjutnya udara. Udara yang kita hirup itu juga merupakan bahan kimia, di mana kita menghirup oksigen dan melepaskan gas CO2. Contoh lain, pagar besi tersusun dari unsur-unsur Fe. Ada lagi pipa, saluran air itu juga merupakan bahan kimia yang tersusun dari polivinil klorida. Ada lagi sayuran, terus kemudian lauk pauk, buah-buahan, itu semua yang kita makan itu juga merupakan zat kimia. Nah, sekarang perhatikan proses-proses berikut ini. Proses pertama ada fotosintesis. Pernah dengar ya, pernah tahu ya, adalah proses di mana tumbuhan membentuk makanan berupa karbohidrat dan energi dengan bantuan sinar matahari. Perhatikan gambar. Pada proses fotosintesis itu melibatkan karbon dioksida dan air sehingga membentuk gula dan oksigen. Dan terbentuklah reaksi kimia sebagai berikut. Contoh yang lain, ada pembuatan tape singkong. Tahu ya tape singkong itu apa? Tape singkong seperti di gambar itu terbuat dari singkong, di mana singkong ini setelah dikasih ragi itu akan mengalami reaksi kimia di dalamnya. Berdasarkan reaksi tersebut, C6H12O6 sehingga terbentuk C2H5OH plus CO2. Tape singkong adalah hasil dari proses kimia. Contoh selanjutnya adalah rel kereta api yang berkarat. Pernah tidak kalian mengamati rel kereta api yang berkarat berwarna kuning? Kenapa kok bisa berkarat? Itu karena rel kereta api yang berasal dari besi itu mengalami reaksi kimia dengan air. Kehujanan setiap hari itu akan terjadi reaksi kimia sehingga menghasilkan karat.
Rush itu karat ya, Fe2O3. Nah adik-adik, hampir semua proses yang terjadi di muka bumi ini itu pasti melibatkan reaksi kimia. Produk-produk yang kita gunakan sehari-hari, parfum, deterjen, sabun, itu juga merupakan hasil dari proses kimia. Nah, proses-proses kimia di alam ini hanya bisa dijelaskan dengan menggunakan ilmu kimia.